Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setiap saat siap sedia menyelamatkan, mempertahankan negara Republik Indonesia. Nah, buat para aktivis reformasi 98, pasti masih ingat dong sama lagu yang tadi saya nyanyiin. Salam Eng Ing Eng. DPR sepakati revisi Undang-Undang TNI masuk prolegnas prioritas 2025. Segera dibahas di Komisi 1. Ada pro dan kontra dengan revisi Undang-Undang TNI. Katanya sih ada beberapa militer aktif yang mengisi jabatan sipil. Kalau TNI masuk dalam ranah sipil, ada yang menganggap sebagai tanda-tanda kembalinya Orde Baru dengan menarik-narik militer ke ranah sipil. Emang lu yakin kalau yang menjabat orang sipil lebih jujur dan lebih disiplin? Kalian masih ingat kan reformasi 98? Salah satunya menghilangkan fungsi ABRI. Tapi kenyataannya demokrasi malah kebablasan, ekonomi makin terpuruk, sekarang korupsi makin marak di mana-mana, kriminal makin merajalela. Lebih parah lagi, kepentingan asing yang mudah masuk dari sektor manapun. Jangan selalu mengkambing hitamkan fungsi ABRI. Fungsi ABRI udah kagak ada. Udahlah, lupakan aja Orde Baru. Itu bagian dari sejarah panjang perjalanan bangsa. Sekarang semua elemen harus berkolaborasi demi kepentingan bangsa. Butuh pemikiran dan tenaga terlatih untuk melaksanakan program-program terbaik yang sudah disusun oleh pemerintah. Kang Eng setuju sama fungsi ABRI. Fungsi ABRI udah kagak ada. Yang ada tuh pelaksanaan tugas TNI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Bahwa tugas pokok TNI untuk melaksanakan operasi militer selain perang. Salah satunya membantu pemerintah daerah seperti penanganan bencana alam, pendampingan kepada petani, serta menciptakan dan menjaga wilayah agar tetap kondusif. Khawatir boleh-boleh aja, tapi kagak usah takut juga kali. Kan DPR udah bilang, tuh, DPR tepis isu RUU TNI bakal kembalikan fungsi ABRI. Oh, makanya jangan kemakan isu duluan ya, geng. Saat ini ada 15 lembaga yang bisa dijabat TNI aktif tanpa harus mundur dari kesatuan. Tuh, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, DPM, SAR Nasional, Narkotika Nasional, Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung. Oh. Berarti Letkol Teddy harus mundur dong dari TNI. Bukan mundur, tapi pensiun dini. Tuh, biar kagak ada perang di antara peran TNI. Nih, arahan Prabowo soal revisi Undang-Undang TNI. Minta prajurit di jabatan sipil pensiun dini. Tegas dan jelas, suka atau tidak suka, Presiden sebagai panglima tertinggi pasti mengerti dan paham dengan situasi kondisi negara saat ini. Dan itu merupakan salah satu langkah taktis dan strategis dari seorang pemimpin negara. Kalau itu untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, apa salahnya? Yang penting kan tujuannya baik. Tugas dan fungsi TNI bukan hanya menjaga pertahanan kawasan saja, geng, tapi juga turut menjaga ketahanan pangan. Program makan bergizi gratis melibatkan prajurit TNI, Kang. Prajurit TNI bukan disiapkan cuma untuk perang, tapi juga harus punya peran. Daripada prajurit TNI banyak nongkrong doang di barak, lebih baik dilibatkan ke dalam program makan bergizi gratis. Pertama, TNI bisa mendukung distribusi logistik ke wilayah-wilayah sasaran termasuk daerah terpencil. Kedua, TNI menyediakan lahan satuan pelayanan pemenuhan gizi lewat Kodim, Lantamal, dan Lanut untuk dibagikan ke sekolah-sekolah dan ibu hamil. Ketiga, TNI dapat membantu untuk memastikan program tersebut berjalan lancar sesuai target pemerintah. Lu mau kalau program makan bergizi gratis melibatkan partai atau ormas? Oh no! Oke lah geng, kita tunggu aja hasil revisi Undang-Undang TNI ya. Biar prajuritnya punya peran, bukan cuma perang. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya, ditunggu komen-komennya. Salam Eng Ing Eng.